Kembali di Perempuan Bicara, tidak terasa ya ini segmen terakhir kita, waktu kita singkat, jadi langsung saja ke Bu Siti. Singkat saja nih, apakah sejauh ini dampak kasus ini terhadap elektabilitas pasangan Anies Muhaimin ini terpengaruh dengan manuver-manuver kasus seperti ini? Kalau kita melihat ya, pasca Muhaimin dideklarasikan dan menjadi pasangan calon Amin gitu ya, kelihatan animo masyarakat itu meningkat terhadap pasangan ini, Amin gitu. Satu contoh yang terjadi di Sulawesi Selatan itu kan, membludak lah. Apakah lalu ini menimbulkan, tentu karena ini kompetisi kontestasi, menimbulkan kewaswasan dari yang lain kan gitu. Dan itu wajar menurut saya, karena kompetisi itu akan menghadirkan yang lain juga ingin unggul kan itu. Tapi tentu keunggulan siapapun itu tidak perlu gitu ya diintrusi atau diintervensi dengan katakan gitu permainan-permainan atau katakan interupsi-interupsi yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan alias negatif gitu ya, apalagi menggunakan katakan pisaunya itu hukum, itu jangan digunakan karena bagaimanapun juga akan menimbulkan resistensi publik ya yang sedang tentunya ingin gitu ya melibatkan diri dalam pemilu sebagai rakyat. Rakyat itu terlibat langsung memilih dari rakyat oleh rakyatan untuk rakyat. Pemilunya akan seperti itu. Maka masyarakat pemilih mau tidak mau mereka sudah merasa terlibat. Lah kalau ada gonjang-ganjing di level elit yang seperti ini gitu ya, itu akan bahaya nanti. Akan gayung bersambut pada saatnya. Baik. Karena ada tumpukan atau akumulasi dari ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap quote-unquote penganiayaan terhadap pasangan-pasangan yang mungkin tidak digendaki. Lah itu jangan diciptakan seperti itu. Karena kita butuh peningkatan public trust. Dan ini adalah pemilu kita yang ke-6 untuk level nasional, apalagi level 2 kali ya, kita pemilu serentak yang kita harapkan akan ada kematangan-kematangan masyarakat Indonesia dalam menjalankan tentunya kehidupan politik, menggunakan hak politiknya dengan baik. Nah inilah pembelajaran. Jangan diintrusi dengan pokoknya menang. Ya, betul. Lalu menghalalkan semua cara dengan menggunakan hukum. Lagi-lagi itu selalu menjadi pengalaman empirik yang sangat buruk gitu. Baik, ya. Bu Siti. Maka kita harus ucapkan apa adanya saat ini. Baik, supaya itu tidak diulangi lagi. Ya betul, saya menangkap poin-poinnya. Saya juga sedih ya dengan pernyataan Bu Siti tadi ya, bahwa pernyataan soal penganiayaan calon, kemudian juga hukum dijadikan pisau begitu. Nah ini agak ngeri ya sebenarnya ya Bu Yenti. Menyeramkan. Enggak lah, kalau saya enggak sejauh itu ya. Saya mencoba untuk tidak menyentuh bahwa ini kaitannya dengan dinamika politik. Kayak saya pure itu adalah harus murni, harus memang berkaitan dengan ya memang momentum, tapi momentumnya adalah momentum memang buktinya, kemudian saksi-saksi dan kemudian biar cepat, maka diatur dikumpulkan sedemikian rupa ya, pengumpulan barang bukti kan gitu ya sedemikian rupa sehingga nanti bisa cepat. Ya. Kita harapkan juga yang kemarin yang hari ini yang kita tunggu tadi itu ya mungkin kalau memang iya sebagai tersangka ya besok pagi gitu ya, apa nanti malam gitu kan. Kalau tidak terlalu lama ya. Dan kemudian tadi dengarkan tolong KPK pandangan-pandangan dari masyarakat yang mewakili masyarakat memahami tentang politik ya. Saya berusaha untuk tidak tahulah saya mau berapa pasangan dan sebagainya, itu bukan kompetensi saya. Jadi semua ini yang sekarang ini yang ditanyakan tuh ya segera, jangan digantungkan memang betul. Ya misalnya sekarang ada yang kan sekarang ini kan kaitannya bukan calonnya ya, tapi orang dari partai yang mencalonkan atau koalisi yang mencalonkan kan itu tadi yang dipandang. Jadi adakah tersangka atau saksi-saksi yang disampaikan di pengadilan atau orang-orang yang disampaikan di pengadilan atau berkaitan dengan saksi-saksi berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani dan itu adalah bagian dari partai-partai yang sedang berkoalisi ini segera selesaikan sehingga nanti pada waktu pemilu itu betul-betul sudah bersih sehingga apa yang disampaikan Ketua KPK itu adalah benar bahwa KPK tidak akan menghalangi kalau ada memang pelanggaran. Ini ucapan ini harus konsisten, cepat gitu. Jangan sampai seperti ini. Apalagi kalau mendekati jangan kalau bisa sekarang. Kalau bisa lebih cepat lebih baik begitu ya. Nah, kalau dari Bu Lili sendiri mendengar pernyataan dari Bu Siti tadi gimana? Apakah
kemudian sesuai dengan yang disampaikan Bu Siti? Apakah itu pesan-pesan yang ingin disampaikan KPK? Jadi begini, memang dinamika elektoral itu membuat segala rasa dan logika itu bercampur jadi satu. Jadi pemihakan terhadap orang-orang tertentu, misalnya dinamika yang dibangun oleh kubu-kubu yang merasa dianiaya. Tadi Pak W bilang soal teraniaya dan dianiaya. Teraniaya atau dianiaya. Jadi ini dua soal yang berbeda. Tapi dalam politik itu kan memang penuh percobaan ya, percobaan mereka, makanya dalam politik itu ada perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik. Tinggal bagaimana, ini kan bukan calon yang bersaing dari Partai Nasdem, ini adalah menterinya. Menurut saya nggak separah itu keterkaitannya dengan keterpilihan Anies atau Caimin nanti, kecuali persoalan Caimin kan orangnya asumsinya gini Mbak Yanti, kalau udah jadi saksi seolah-olah pasti jadi tersangka. Nah ini kan padahal belum tentu itu yang menakutkan. Jadi mudah-mudahan para elit mulai menata komunikasi politiknya sehingga rakyat tidak bingung dan tidak kemana-mana persepsinya. Itu baik, aja. baik. Ini terlepas dari kontestasi politik ataupun juga jelang pemilu 2024, kita berharap ini KPK tetap bersikap objektif dan independen. Baik, terima kasih banyak. Ibu-ibu telah bergabung bersama kami di Perempuan Bicara. Terima kasih Bu Siti yang tersambung lewat Zoom. Terima kasih Bu Leli, terima kasih Bu Yenti. Kita nantikan KPK konversi selanjutnya kira-kira kapan nih dalam waktu terdekat. Siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.